Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Halifatul Mahmudah dari kelompok Badruddin Syah Rayyan Sayetek PKJ UIN Walisalma 2020. Di sini saya akan membahas konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia. Jika kita membahas tentang gerakan Islamisasi di Indonesia, kita tidak akan terlepas dari yang namanya bagaimana sih Islam masuk pertama kali di Indonesia. Banyak teori yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang sufi, yang mana pada saat itu masyarakat Indonesia masih memegang teguh sekali budaya nenek moyang mereka, sehingga para sufi kewalahan sebenarnya. Kemudian para sufi ini memakai pendekatan kultural di mana budaya nenek moyang masyarakat Indonesia ini tidak dihilangkan, tapi dimodifikasi untuk penyebaran agama Islam tersebut. Singkat cerita, kemudian Islam menyebar luas di Nusantara hingga terbentuklah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Mungkin sampai saat ini pun masih ada seperti itu. Kemudian menurut Chief Edwards, kelompok saat itu ada kelompok yang namanya disebut kelompok Islam Abangan, yang mana belum mempunyai kesadaran untuk membuat organisasi Islam saat itu. Abangan ini belum mempunyai kesadaran untuk membuat sebuah organisasi Islam untuk menentang atau melawan para penjajah pada saat itu. Mereka lebih menentang tentang hal-hal metafisik yang ada saat itu, seperti itu. Kemudian mereka lebih suka berkumpul dengan para ulama-ulama Islam pada saat itu. Kemudian pada abad 20 itu sudah ada organisasi Islam pertama, yaitu SDI atau Syarikat Dagang Islam, yang kemudian mengganti nama menjadi SI. Itu merupakan organisasi yang menghimpun semua pedagang Islam untuk melawan para pedagang-pedagang Belanda saat itu. Terus kemudian singkat cerita, SI itu merupakan cikal bakal dari lahirnya NU. Kemudian NU lahir ini mempunyai aspek penyebab berdirinya, yaitu salah satunya yaitu mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana saat itu ada paham Wahabi yang ingin menjatuhkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat itu paham aswaja yang dianut oleh NU ini salah satunya bersifat ta'adul atau seimbang, yang mana aswaja merefleksikan kiprah mereka dalam kehidupan sosial secara bergaul dan secara sosial budaya mereka. Pokoknya lebih mendukung tentang tradisi yang ada di Indonesia saat itu, budaya yang ada di Indonesia saat itu, sehingga cocok sekali dengan kondisi masyarakat di Indonesia saat itu. Kemudian setelah itu muncul organisasi-organisasi Islam yang sampai sekarang yang anti tradisi, puritan, revisionistik, atau kelompok-kelompok ini bisa disebut kelompok Islam modern atau Islam fundamentalis. Saat itu NU berperan untuk memfilter gerakan-gerakan semacam itu, karena salah satu sifat aswaja yaitu tawasud dan tawazun. Kemudian di era reformasi seperti ini ada yang namanya organisasi seperti HTI, FPI, dan lain-lain. Organisasi Islam saat ini sebenarnya organisasi Islam apapun saat ini sebenarnya sebagai pengkritik atau pendamping pemerintah. Misal pemerintah membuat kesalahan menurut mereka, tapi
kalau organisasi fundamentalis ini lebih memaksa atau berpikir secara radikal, atau gerakan mereka itu radikal seperti itu, yang mana hal itu nggak sesuai dengan Aswaja. Kemudian kelompok-kelompok ini suka lebih ingin memformalkan Islam, padahal dalam menurut Aswaja Islam tidak perlu diformalkan. Kemudian kadang ada orang yang kelompok yang suka membid'ahkan orang atau sering mengkafir-kafirkan orang, padahal paham Aswaja itu tidak seperti itu. Kemudian sekarang banyak kelompok yang mengaku kalau dia itu juga Aswaja. Kemudian kalau NU mempunyai paham yang benar-benar Aswaja, maksudnya Aswaja Nabiyah, atau Aswajanya NU ini lebih berciri khas gitu loh, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.